Maka yang tersisa di sisi Nabi qalilun minal muhajirin wal ansar, hanya secuil kalangan muhajirin dan ansar, wa ahli baitih, dan anggota keluarga beliau. Fihim, di antara mereka Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas dan anaknya Al-Fadl, Abu Sufyan, Rabi'ah bin Harith, kemudian Aiman bin Ubaid, ya, kemudian Usamah bin Zaid. Berapa? 9. Prajurit berapa? 12.000. 12.000 prajurit. Yang tersisa di dekat Nabi 9 orang. Tersisa 9 orang. Maka Nabi memanggil mereka, ilayya ayuhan nas, halu ilayya ana Rasulullah, ana Muhammad bin Abdullah. Berlindunglah di belakangku wahai orang-orang. Ini Nabi SAW di tengah-tengah kekacauan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Ini bedanya leadership dengan bos. Leader dengan bos itu beda, ya. Di antara perbedaannya adalah bila terjadi situasi kritis, yang namanya leader, dia akan berusaha melindungi bawahannya, menjadi benteng pertama, tameng dan perisai. Itu leader. Adapun bos, bila terjadi sesuatu dia cari kambing hitam. Mana nih bawah yang bisa gua salahkan? Ya, nih ente semua ini. Itu bos. Nabi kita bukan bos, Nabi kita leader. Situasi kacau, beliau berkata, ilayya ayuhan nas, sini mendekat kepada saya, berkumpul sini. Halumu ilayya, berlindunglah di belakangku sini, biar aku yang jadi perisai kalian. Ana Rasulullah. Nah, seruan ini ana Rasulullah menyebabkan musuh tahu posisi Nabi. Tadinya musuh nggak tahu. Nabi berani mengambil resiko ini. Ya, ketika Nabi berkata ana Rasulullah, satu sisi suara tersebut mengkhabarkan kepada kaum muslimin, jangan khawatir, aku Rasulullah, ayo sini berlindung di belakangku. Di sisi yang lain, suara Nabi ini didengar oleh musuh. Akibatnya apa? Serangan musuh terpusat kepada beliau. Ya. Lakinna lam yatalaffat minhum ahadan. Akan tetapi tidak ada satupun di antara kaum muslimin itu yang mendekat ke arah Nabi. Enggak ada. Mereka sudah apa? Kocar-kacir. Thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarqadu bighaltuhu. Nabi kemudian mengambil bighalnya. Ya. Memacu. Nabi kemudian apa? Memacu bighalnya. Qibal al-musyrikin, untuk menghadapi orang-orang musyrik. Wa huwa yaqul, sambil bersabda, ana nabiyyu la kadhib. Sayalah sang nabi, saya enggak pernah berdusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, saya anaknya Abdul Muttalib. Kira-kira benar enggak ucapan ini? Beliau anaknya Abdul Muttalib atau cucunya Abdul Muttalib? Cucunya. Tapi kenapa beliau katakan ana ibnu Abdul Muttalib? Nah, ini pentingnya kita mengenal budaya. Di kalangan orang-orang Arab, untuk memuliakan kakek, misalnya saya punya kakek, saya punya ayah, nama ayah saya Abdul Halim, udah. Lalu dari ayah saya lahir saya, kok lahir saya? Ayah saya punya anak, Sulaiman Rashid. Kalau nanti saya punya anak laki-laki, ini kalau saya orang Arab loh ya, kalau saya orang Arab, kalau saya punya anak laki-laki, untuk menghormati bapak saya yang merupakan kakek dari anak saya akan memberi nama anak saya dengan nama kakek saya, kakeknya anak saya, Abdul Halim. Kalau di Indonesia itu tabu.
Contoh nih, saya ngasih nama anak saya Abdul Halim, terus tak celok anakku. Halim, koyong manggil bapak dewe. Iya tak? Halim sini. Tapi di kalangan orang Arab, ngasih nama anak sama dengan nama si kakek itu sebagai bentuk apa? Pemuliaan. Ini budaya. Jadi ini bentuk pemuliaan kepada kakek. Ana ibnu Abdul Muttalib. Saya keturunannya Abdul Muttalib. Yang kedua, kenapa Nabi menyebutkan ana ibnu Abdul Muttalib bukan ana ibnu Abdullah? Karena di kalangan orang-orang Quraisy yang terkenal itu Abdul Muttalib atau Abdullah. Abdul Muttalib, betul. Abdul Muttalib itu ketua suku. Dia pemegang kunci Zamzam juga. Sementara Abdullah meninggal muda, usia 25 tahun. Jadi belum terlalu terkenal. Maka Nabi menyebut saya ibnu Abdul Muttalib, biar orang-orang Quraisy tahu, oh Rasulullah masih hidup. Saking kencangnya Nabi memacu bighal beliau untuk membelah para prajurit musuh, maka Al-Abbas dan Abu Sufyan mengejar beliau. Istilah kita apa namanya? Kita jihad ini, kita jihad. Lalu ustadz kita itu maju duluan. Wih, tatat ojo sih, angin kita. Itu yang terjadi kepada Al-Abbas dan Abu Sufyan. Melihat Nabi kok malah maju sementara musuh lagi banyak-banyaknya, kaum muslimin sedang tercerai-berai, Nabi malah maju. Maka Abu Sufyan dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib menahan bighal Nabi. Al-Abbas megang apa namanya? Tali kekang, sementara Abu Sufyan megang pelana tempat duduknya itu. Namun saking apa namanya ya, kuatnya tarikan bighal tadi sampai keseret. Sempat keseret. Dan sekali lagi ini menunjukkan betapa Nabi Muhammad itu seorang pemberani luar biasa yang tidak ada tandingannya. Nabi naik bighal, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Nabi naik bighal, bukan naik kuda. Bighal itu peranakan kuda dengan keledai. Tidak setinggi kuda, tapi nggak sependek keledai. Nah, tengah-tengah. Bighal ini nggak bisa lari kenceng. Jadi kalau terjadi sesuatu kepada Nabi, kalau seandainya Nabi naik kuda, Nabi bisa kabur secepat kilat. Misalnya udah kadung dikepung musuh nih, udah jelas kalah nih, Nabi mau kabur. Kalau pakai kuda gampang. Masalahnya yang Nabi naikin apa? Bighal. Jadi kalau dikepung musuh udah selesai perkara. Gak bisa kabur itu. Gak bisa kabur. Ini menunjukkan beraninya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagaimana pula yang pernah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, dari Jabir juga, dari Barra bin Azib. Ya, di antaranya ucapannya Ali bin Abi Thalib. Ali berkata, "Kana idza ahmara al-ba's wa laqiya al-qaumul qaum." Apabila perang semakin berkecamuk, dua pihak sudah bertempur habis-habisan, situasi sudah kacau balau, situasi genting, maka ittaqina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pasti berlindung di belakang punggung Nabi. Sekelas Ali loh ya. Ada di sini yang meragukan ketangguhan Ali bin Abi Thalib? Ali itu di perang Badar. Ada yang masih ingat? Pernah kita bahas sebelum Covid. Oh. Udah lama banget ya. Ali bin Abi Thalib ketika perang Badar, ada prajurit musuh, besi semua nih, baju udah kayak Iron Man. Duel sama Ali, kalah. Ali bin Abi Thalib menang. Ini musuh kalah. Emang apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Itu dia sabetkan pedangnya dari arah bawah, dari arah selangkangan. Satu kali sabetan
itu musuh dibelah dari selangkangan sampai tengkorak. Dibelah begini. Musuh. Padahal pakai baju besi. Itu ketangguhan dan kekuatan seorang Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika situasi perang sangat kacau, genting, seorang Ali pun berlindung di balik punggung Nabi. Berarti Nabi gimana? Wah, udah. Nabi lebih jago lagi. Ya. Maka Nabi kemudian thumma nazala an Bighaltuh. Nabi kemudian turun dari Bighalnya karena ditahan oleh Abu Sufyan dan Al-Abbas. Fastansur rabbah wa da'ahu qailan. Maka Nabi kemudian meminta pertolongan kepada Allah dan berdoa kepada Allah dengan doa yang berulang-ulang. Allahumma nazzil nasrak. Ya Allah, turunkan pertolonganmu ya Allah. Allahumma in syi'ta alla tu'bada ba'dal yawm. Ya Allah, kalau engkau mau pasukan ini hancur, engkau tidak akan disembah lagi setelah ini. Terus diulang-ulang Nabi doa tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga berdoa kepada Allah, Allahumma bika uhawil. Ya Allah, ya, uhawil itu artinya kalau kita mau keluar rumah doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula, tidak ada daya. Di sini Nabi gunakan doa Allahumma bika uhawil. Ya Allah, hanya kepadamu lah segala daya aku serahkan, segala kekuatan aku serahkan. Jadi Nabi di sini seperkasa apapun beliau tetap menyandarkan kepada Allah. Wa bika uqatil, dan kepadamu ya Allah aku berperang, untukmu aku berperang. Akan tetapi suara beliau belum bisa menyatukan kaum muslimin, ya. Maka beliau berkata kepada Al-Abbas, ya ammi, wahai pamanku, nadi ashabus samurah, panggillah ashabus samurah. Samurah itu pohon, orang yang pernah berbaiat di bawah pohon. Itu 1.500 orang dulu itu loh, ya, yang pernah berbaiat apa namanya? Baiatur Ridwan, sumpah setia sampai mati, 1.500 orang waktu itu. Nah, Al-Abbas disuruh panggil, wahai Abbas pamanku, panggillah ashabus samurah, orang yang prajurit paling setia sampai mati, jumlah mereka 1.500 orang, panggil sekarang. Al-Abbas ini adalah seorang laki-laki yang suaranya sangat kenceng, meskipun nggak pakai speaker, suaranya mantap, begitu ya. Maka Al-Abbas kemudian berteriak sekencang-kencangnya, ya lal muhajirin, ya lal muhajirin, wahai orang-orang yang pernah berhijrah, wahai kaum muhajirin. Orang muhajirin mendengar suaranya Al-Abbas, kerungu, kayak Al-Abbas kayak kerungu, labbaika labbaika ya Abbas. Padahal mereka ada kocar-kacir nih, dengar suara itu langsung apa? Ngumpul. Nah, baru yang kedua, ya lal ansar, ya lal ansar, wahai orang-orang ansar, wahai orang-orang ansar, labbaika ya Abbas, labbaika ya Abbas. Ngumpul. Nah, akhirnya apa? Mulai ngumpullah prajurit kaum muslimin. Maka setelah prajurit kembali bersatu, nah, ada beberapa peristiwa yang terjadi. Ingat ya, ronde pertama kaum muslimin kalah, 4 prajurit gugur, 4 prajurit gugur, ya, 4 prajurit gugur. Maka di ronde yang kedua, ronde kedua nih, setelah kaum muslimin mulai berkumpul di sekitar Nabi SAW,
Di sini banyak peristiwa unik. Di antaranya yaitu turunnya para malaikat. Turunnya para malaikat. Allah berfirman di surah At-Taubah ayat yang ke-25 sampai 26. Allah berfirman, "Wa yauma Hunain." Ini diceritakan langsung nama perangnya. Adapun perang Hunain, "Idz a'jabatkum kathratukum." Ketika kalian takjub dengan jumlah kalian yang banyak. "Falam tughni 'ankum syai'a." Padahal jumlah yang banyak tidak bermanfaat kepada kalian sedikit pun. "Wa daqas 'alaikumul ardu." Dan bumi itu sempit bagi kalian. Ya, serasa apa? Sempit oleh kalian. "Tsumma wallaitum mudbirin." Kemudian kalian lari terbirit-birit dan bercerai-berai. "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin." Kemudian Allah turunkan ketenangan kepada nabinya dan kepada kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian, terutama yang cowok-cowok nih, yang suka berkendara. Semakin kencang kita memacu kendaraan kita, adrenalin semakin terpacu atau semakin rendah? Semakin terpacu. Darah semakin kencang kan? Karena degup jantung juga semakin kencang. Secara fisiologis manusia, metabolismenya akan semakin meningkat ketika situasi berkendaranya semakin mencekam, gitu loh. Kencang, rem ngeblong, jalanan turun. Ini udah panik itu. Panik. Perang lebih mengerikan daripada itu. Fitrahnya orang kalau perang itu panik. Tapi kata Allah apa? Kemudian kami turunkan ketenangan kepada Rasulullah dan kaum muslim. Dulu waktu perang Ahzab pernah saya ceritakan. Bentuk ketenangan yang Allah turunkan kepada kaum muslimin di malam hari sebelum perang apa? Allah bikin kaum muslimin itu ngantuk. Di mana-mana orang kalau mau gelut, mana ada cerita ngantuk, ya kan? Ini kan sudah kencang kan jantungnya kan? Darah sudah mendidih. Mana ada orang mau gelut, anteng nggak ada. Ini sudah gulung-gulung lengan baju, ya kan? Sudah buka kaos itu, padahal cungkring. Ini enggak. Perang malah apa? Tenang. Karena apa? Karena ketenangan akan mengontrol gerakan. Adapun kepanikan, ketakutan akan mengacaukan koordinasi gerakan tubuh. Makanya laki-laki lebih skillful berkendara daripada wanita. Betul nggak nih, Mak? Mak, laki-laki lebih lihai berkendara daripada perempuan. Betul ya? Sebagai contoh bukti nyata, laki-laki ketika menghadapi situasi tiba-tiba ada orang yang nyebrang mendadak, rata-rata laki-laki itu sistem kerja otaknya adalah aku harus berhenti. Caranya gimana? Ngerem meskipun sampai nyepot-nyepot, betul? Kalau wanita teriak, nggak ngerem. Dia kira teriakan bisa menghentikan kendaraan. Karena apa? Konsep ketenangan laki-laki berpikir memang beda dengan wanita. Nah, di tengah-tengah pertempuran Allah bikin Nabi dan kaum muslim itu anteng, tenang. Padahal tadi apanya? Panik. Ini anugerah yang luar biasa, ketenangan. Wa anzala junudan lam tarauha. Dan Allah turunkan tentara-tentara langit yang kalian tidak bisa melihatnya, yaitu malaikat. Pertanyaannya, di peperangan kali ini, Hunain ini, malaikat turun dari langit
itu ikut perang atau tidak? Nah, tes. Oh. Mati. Ini aja coba. Ya aja, itu mati. Tes. Jadi ketika perang malaikat turun. Ada beberapa faedah fikih yang bisa kita ambil di sini. Malaikat Allah turunkan dari langit. Faedah yang pertama, malaikat turun dari langit. Berarti malaikat yang di bumi ikut perang nggak? Yang Allah turunkan kan malaikat dari langit ya. Berarti malaikat yang di bumi ikut perang nggak? Tidak. Ya. Jadi faedah pertama, malaikat yang ikut perang hanya yang turun dari langit, yang di bumi enggak. Faedah yang kedua, malaikat turun dari langit untuk ikut bertempur bersama prajurit kaum muslimin waktu itu atas inisiatif sendiri atau atas perintah Allah? Perintah Allah. Turun atas perintah Allah. Jadi malaikat nggak inisiatif sendiri ya. Kenapa? Karena malaikat tidak akan melakukan sesuatu kecuali sudah keluar instruksi perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang tahu dalilnya? Surat At-Tahrim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mesti langsung mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu sifat malaikat. Jadi ini menunjukkan apa? Sifat malaikat senantiasa taat. Kenapa malaikat senantiasa taat? Karena malaikat tidak Allah tanamkan ke dalam jiwa malaikat itu syahwat, enggak. Makanya senantiasa taat. Adapun kita manusia, selain akal, Allah benamkan juga ke dalam jiwa kita itu syahwat. Beda sama manusia. Adapun manusia akal plus syahwat. Nah, ini yang sering perang ini. Akal sama syahwat. Kadang menang akal, kadang menang syahwat. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa jiwa manusia itu, di dalam jiwa setiap manusia kita senantiasa ada 3 potongan jiwa. Senantiasa ada 3 potongan jiwa. Yang pertama, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Pakai ta ya, mutmainnah. Ini jiwa yang mana? Ini bagian dari jiwa kita
yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, senantiasa memotivasi.